Di dunia ini, ternyata ada sebuah organisasi rahasia dan misterius yang kerjaannya hanya mengurus makhluk-makhluk aneh saja. Apakah organisasi itu? Organisasi itu adalah SCP Foundation, sebuah organisasi fiksi yang diciptakan untuk melindungi dan menjaga masyarakat dari anomali-anomali aneh yang ada di dunia. Anomali tersebut bisa berbentuk sebuah entitas, yang berwujud makhluk hidup, sebuah benda, tempat atau bahkan sebuah entitas yang tidak memiliki fisik yang dapat disentuh. Namun di balik cerita tentang organisasi ini, yang dianggap fiksi dan tidak nyata, ternyata masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa organisasi ini benar-benar nyata adanya, namun keberadaannya disembunyikan oleh para elit global, demi tetap menjaga kerahasiaan apa yang ada di dalam organisasi ini. SCP Foundation bergerak secara rahasia dengan dukungan dari para elit global. Mereka beroperasi tanpa ada campur tangan dari hukum internasional. Konon, orang-orang di balik organisasi SCP Foundation mendeteksi dan melihat adanya bahaya yang dapat mengancam kenyamanan dan keamanan umat manusia, jika makhluk-makhluk SCP dibiarkan berkeliaran bebas di muka bumi. Contoh kasus yang membuktikan bahwa organisasi ini bebas dari jeratan hukum yang berlaku di dunia, adalah dengan kasus dari anomali SCP-231-7. Di mana para anggota dari SCP Foundation melakukan perlakuan yang sangat tidak manusiawi kepada seorang wanita yang sedang hamil, yang diduga adalah SCP-231-7. Organisasi tersebut melakukan penyiksaan secara terus-menerus tanpa henti ke wanita tersebut menggunakan prosedur yang bernama 110 Montauk. Bahkan, jika ada personil SCP Foundation yang merasa kasihan terhadap wanita tersebut, maka para anggota lain tak akan segan-segan untuk menembak anggotanya di tempat. Wanita tersebut disiksa selamanya agar tidak terbiasa dengan rasa sakit yang dideritanya, karena kabarnya jika wanita tersebut sudah tidak merasa sakit lagi dia akan melahirkan sebuah entitas aneh yang dapat membuat kehancuran di dunia. Tujuan dan cara kerja SCP Foundation. SCP Foundation dibentuk untuk melindungi masyarakat awam dari entitas atau anomali aneh yang dapat membahayakan atau dapat mengancam keamanan hidup umat manusia. Intinya SCP Foundation mencoba melindungi ke-normal-an yang ada di dunia, agar masyarakat dapat hidup seperti biasa dan tidak terjadi apa-apa. SCP sendiri merupakan singkatan dari Secure, Contain, and Protect. Secure berarti organisasi ini mengamankan anomali-anomali tersebut dari tangan masyarakat sipil melalui pengamatan yang luas. SCP memiliki 16 cabang di seluruh dunia, termasuk cabang internasional atau pusat. Dengan besarnya organisasi tersebut, SCP Foundation jadi bisa langsung mengamankan sebuah anomali sebelum anomali tersebut lepas ke publik. Contain berarti, mencegah pengaruh atau efek dari penyebaran anomali, dengan cara memindahkan, mengurung, dan menyembunyikannya, untuk mencegah masyarakat mengetahui keberadaan mereka. Seperti yang sudah dibahas, jika sedikit saja informasi sudah bocor ke masyarakat luas SCP Foundation tidak akan segan untuk menghabisi masyarakat yang mengetahui dan menyebarkan informasi tentang anomali aneh ke publik. Bahkan mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh masyarakat yang tidak bersalah. Sedangkan Protect adalah, melindungi umat manusia dari serangan anomali dengan cara meneliti, menangkap atau bahkan menghancurkan para makhluk atau anomali aneh sebagai tindakan terakhir jika memang diperlukan. Klasifikasi level makhluk anomali-anomali SCP. Semua objek, entitas dan fenomena beranomali yang memerlukan prosedur penanganan khusus akan diberikan sebuah kelas objek. Kelas objek adalah bagian dari format umum SCP dan berguna sebagai penanda kesulitan penahanan objek. Dalam semesta, kelas objek berfungsi untuk mengidentifikasi keperluan penahanan, prioritas penelitian, pendanaan, dan pertimbangan lainnya. Kelas objek sebuah SCP diukur dengan beberapa faktor, tetapi faktor yang paling penting adalah kesulitan dan tujuan penahanannya. Kelas utama. Di bawah ini merupakan kelas objek yang paling umum digunakan dalam artikel SCP dan mencakup kebanyakan objek yang ada. Safe. SCP berkelas safe adalah anomali yang dapat ditahan dengan mudah dan aman. Hal ini disebabkan karena yayasan telah meneliti SCP terkait dengan cukup sehingga penahanan tidak memerlukan sumber daya yang besar atau anomali tersebut memerlukan cara yang khusus untuk dinonaktifkan. Namun, mengklasifikasikan sebuah SCP sebagai safe tidak berarti bahwa menangani dan mengaktifkan SCP ini sepenuhnya aman. Euclid. SCP berkelas Euclid adalah anomali yang memerlukan sumber daya yang lebih besar untuk penahanan sepenuhnya atau dalam keadaan di mana penahanan tak selalu aman. Biasanya,
Hal ini disebabkan oleh SCP yang kurang dipahami atau memang tak dapat diprediksi. Euclid adalah kelas objek dengan cakupan terbesar dan dapat diasumsikan bahwa suatu SCP akan masuk ke dalam kelas ini jika SCP itu tidak cocok dengan kelas objek standar lainnya. Sebagai catatan, SCP manapun yang swatantra, sadar atau berakal biasanya digolongkan sebagai Euclid karena mereka tak dapat diprediksi. Keter. SCP berkelas keter adalah anomali yang sangat sulit untuk ditahan secara konsisten dan aman dengan prosedur penanganan yang kompleks dan menyeluruh. Tidak jarang yayasan tidak mampu menahan SCP berkelas keter dengan baik karena ketiadaan pemahaman yang kuat mengenai anomali tersebut atau ketiadaan teknologi untuk menahan dan mengurusnya dengan benar. SCP berkelas keter tidak harus berbahaya karena keter berarti SCP tersebut sangat sulit untuk ditangani atau memerlukan sumber daya yang besar. Taumil. SCP berkelas Taumil adalah anomali yang yayasan gunakan hanya untuk menahan SCP lainnya. Eksistensi objek berkelas Taumil sangatlah dirahasiakan, bahkan di jajaran tertinggi yayasan sekalipun. Tak banyak yang mengetahui tempat, fungsi, dan status terkini objek berkelas Taumil di luar Dewan O5. Netral. SCP berkelas netral adalah anomali yang tak lagi beranomali, baik secara sengaja atau tidak sengaja dihancurkan atau dinonaktifkan. Apollyon. SCP berkelas Apollyon adalah anomali yang tidak dapat ditahan, dan telah diantisipasi akan segera menerobos penahanan atau hal lain dengan skenario yang mirip. Anomali seperti yang telah disebutkan biasanya berkaitan dengan ancaman selevel kiamat atau skenario kelas strip K dan membutuhkan usaha yang luar biasa dari yayasan untuk ditangani. Archon. SCP berkelas Archon adalah anomali yang secara teori dapat ditahan, tetapi lebih baik dibiarkan bebas untuk beberapa macam alasan. SCP berkelas Archon mungkin sudah bagian dari realitas yang telah disetujui yang pastinya sangat sulit untuk ditahan sepenuhnya, atau memiliki efek yang merugikan jika ditahan. SCP tersebut bukan tidak bisa ditahan, ciri yang mendefinisikan kelas tersebut adalah yayasan memilih untuk tidak menahan anomali tersebut. Kelas objek non-standar. Kelas objek di bawah ini adalah subkelas yang mengimbuhi klasifikasi objek yang utama, atau yang sebelumnya. Terjelaskan. SCP berkelas terjelaskan umumnya merupakan artikel mengenai anomali yang dipahami sampai pada tahap di mana efek mereka dapat dijelaskan oleh sains umum atau fenomena yang telah disalahpahami sebagai sebuah anomali. Tertunda. Artikel SCP yang belum mendapatkan kelas objek dapat diberi penamaan tertunda. Kelas ini digunakan untuk mengindikasi bahwa yayasan sedang secara aktif meneliti anomali tersebut, tetapi belum memiliki data yang cukup untuk memberikannya sebuah kelas objek. Ini adalah keputusan yang disengaja untuk menekankan bahwa kisahnya masih berlanjut, dan tidak sama seperti penulisnya masih belum mengetahui kelas objek yang mana yang harus diberikan. Kelas esoterik, naratif. Kelas objek esoterik yang terkadang disebut sebagai kelas naratif adalah kelas objek yang tidak termasuk kelas objek di atas. Mereka umumnya digunakan sekali saja dan diciptakan untuk mendorong narasi dalam suatu SCP. Sangat direkomendasikan bagi sebuah SCP untuk menggunakan salah satu dari kelas objek umum yang terdaftar di sini. Walaupun beberapa penulis memilih untuk memberi pengecualian dalam peraturan ini, mereka terbilang sangat jarang dan harus memiliki justifikasi untuk eksistensi dan keberadaannya. Banyak anggota situs yang akan men-down vote jika kelas objek non-standar digunakan tanpa alasan. Dekomisi. Dekomisi adalah kelas SCP yang dulunya digunakan staf senior SCP Wiki untuk SCP yang berkualitas rendah ke dalam Wall of Shame, sebagai contoh. Kelas objek ini tidak lagi digunakan. Dekomisi artikel tidak dilakukan lagi karena penyuntingan artikel seperti ini telah dilarang dan terkadang dekomisi dapat menjadi bumerang. Anda dapat membaca History of the Universe untuk informasi lebih lanjut dan penggunaan dekomisi SCP pada masa lampau. Beberapa contoh makhluk SCP yang paling kejam dan berbahaya. SCP-173, The Sculpture. Kelas, Keter. SCP-173 adalah sebuah patung yang terbuat dari beton. Makhluk hanya bergerak ketika kita sedang tidak melihatnya dan akan mematung ketika kita melihatnya. Bahkan jika kita hanya berkedip saja, SCP-173 akan bergerak dengan cepat untuk mendekati kita. Jika kita memalingkan pandangan dari SCP-173 dia akan mendekati dan membunuh kita dengan cara mematahkan leher. Kelas, Chef. SCP-500 bukanlah sebuah makhluk yang berwujud besar menyeramkan. SCP-500 adalah sebuah botol pil yang terlihat biasa saja. Tetapi,
Botol pil ini berisi obat yang dapat menyembuhkan segala penyakit di dunia, mulai dari flu sampai kanker hanya dalam waktu 2 jam. Pada tahun 2020 ketika berkas ini ditulis di situs SCP, dinyatakan bahwa pil yang ada di botol tersebut hanya tersisa 47 butir. SCP-682. Kelas, Keter. SCP-682 adalah salah satu makhluk yang paling populer di SCP Foundation. Makhluk ini digambarkan sebagai makhluk yang mirip seperti reptil dan memiliki badan yang cukup besar. 682 terkenal dengan kemampuannya yang nyaris tidak bisa dibunuh dan dihancurkan. Selain memiliki tenaga yang besar dan kecepatan yang tinggi, 682 juga dicatat memiliki kemampuan untuk generasi dan adaptasi dengan kondisi dan lingkungan. Selain itu, 682 juga diduga memiliki akal dan bisa mengerti dan berkomunikasi dengan makhluk lainnya. Tanpa alasan yang pasti, 682 punya rasa benci dengan semua makhluk yang hidup. Dia selalu mencoba untuk menyerang siapapun dan apapun yang ada di depannya. Di salah satu jurnal, dituliskan bahwa 682 masih hidup dan bergerak ketika 87% dari tubuhnya sudah membusuk. Dalam catatan laboratorium juga ditulis bahwa SCP Foundation sudah melakukan lebih dari 100 kali percobaan untuk memusnahkan 682, tetapi tidak ada yang berhasil. SCP-489. Kelas, Safe. SCP kali ini berbentuk sebuah jam alarm digital. Tidak seperti wujudnya SCP ini ternyata sangat berbahaya. SCP ini dicatat cukup kuat untuk membunuh manusia bahkan bisa menghancurkan dunia dan tata surya. Setiap 11 menit alarm akan berbunyi mulai dari 30 desibel, tetapi setiap 10 detik suara dari alarm tersebut akan meningkat sebanyak 4 desibel. Mungkin memang tidak terdengar begitu mengerikan tetapi jika alarm tersebut dibiarkan untuk berbunyi terus hanya dalam hitungan menit alarm tersebut bisa mencapai 200 desibel dan membunuh seseorang. SCP-096, The Shy Guy. Kelas, Euclid. SCP-096 adalah makhluk humanoid yang memiliki tinggi sekitar 238 cm. Badannya sangat kurus, tidak memiliki rambut dan berkulit putih pucat. Tangannya memiliki proporsi yang tidak wajar dengan panjang masing-masing sekitar 150 cm dan kuku yang tajam. Selain itu, rahangnya juga bisa terbuka 4 kali lebih besar dari manusia biasa. Setelah diteliti, para peneliti menyimpulkan bahwa 096 sangat pemalu. Ia selalu menjauhi manusia yang mendekat dan selalu menutupi wajahnya. Tetapi, sifatnya akan berubah drastis ketika ada orang yang melihat wajah SCP-096, baik secara langsung, melihat dari rekaman CCTV atau bahkan dari sebuah foto. 096 tiba-tiba akan menutup wajahnya kemudian berteriak dengan sangat keras. Setelah kurang lebih 1 atau 2 menit SCP-096 akan langsung mengejar dan membunuh orang yang melihat wajahnya. Entitas yang ada di laboratorium SCP ini biasanya ditangkap untuk kebutuhan eksperimen juga ada beberapa yang dikurung dalam satu sel untuk melihat bagaimana setiap SCP bertarung dan melihat potensinya.